Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari materi bola dan bidang rata yang dimana materi ini dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Nur Inayah Mutmainah, Indah Triwira Utami, Delia Mustika Syam, dan juga Nazwa Azhara. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kedudukan bola dan bidang rata. Jika diketahui bola S, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat ditambah Z kurang C kuadrat sama dengan 0 berjari-jari R dengan pusat M, A, B, C dan bidang rata V AX ditambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 dengan D adalah jarak antara pusat bola M ke bidang rata V, maka ada 3 kemungkinan kedudukan antara bola S sama dengan 0 dengan bidang V sama dengan 0. Yang pertama, jika R lebih besar daripada D, berarti bola S sama dengan 0 berpotongan dengan bidang rata V sama dengan 0. Yang kedua, jika R sama dengan D, berarti bola S sama dengan 0 menyinggung bidang rata V sama dengan 0. Dan yang ketiga, jika R lebih kecil daripada D, berarti bola S sama dengan 0 tidak memotong dan tidak menyinggung bidang rata V sama dengan 0. Kita membahas kedudukan yang pertama. Jika R lebih besar dari D, berarti bola S sama dengan 0 berpotongan dengan bidang rata V sama dengan 0. Di sini teman-teman bisa perhatikan terdapat bola S sama dengan 0 dan juga bidang rata V sama dengan 0. Nah, terdapat titik pusat di tengah M, A, B, C yang membentuk segitiga siku-siku menjadi segitiga AMN, sorry. Perpotongan bola S sama dengan 0 dengan bidang rata V sama dengan 0 akan membentuk sebuah lingkaran dengan persamaan lingkaran adalah L sama dengan S sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Nah, untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran berpotongan, kita yang pertama perhatikan segitiga AMN siku-siku di N. N adalah titik pusat lingkaran. Nah, untuk menentukan jari-jari lingkaran kita dapat menggunakan dalil Pitagoras, yaitu AM kuadrat sama dengan MN kuadrat ditambah NA kuadrat, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah NA kuadrat dengan persamaan terakhir, yaitu NA sama dengan akar R kuadrat dikurang D kuadrat. Jadi jari-jari lingkaran yang disimbolkan dengan R adalah R sama dengan akar R kuadrat dikurang D kuadrat. Kemudian untuk menyatakan persamaan lingkaran di dalam ruang, kita dapat mengambil sebuah bola S sama dengan 0 dan sebuah bidang rata V sama dengan 0 yang saling berpotongan menurut lingkaran tersebut. Jadi persamaan lingkaran dinyatakan dengan dua persamaan, yaitu yang pertama S sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Selain berpotongan bola dan bidang rata, suatu lingkaran dapat pula dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, perpotongan antara bola S1 sama dengan 0 dengan bola S2 sama dengan 0. Yang kedua, perpotongan silinder atau kerucut lingkaran tegak lurus dengan bidang paralelnya. Seperti yang terlihat pada gambar yang di bawah ini, di gambar 92AA, bidang rata dan tabung, lingkarannya ada di tengah dan bidang ratanya itu V sama dengan 0. Terus gambar yang 92B itu terdapat kerucut yang di tengahnya ada lingkaran, di situ ada bidang rata V sama dengan 0. Nah, dari persamaan yang diperoleh tadi, kita dapat menentukan titik pusat lingkaran tersebut dengan cara berikut. Yang pertama, pusat lingkaran L adalah titik tembus antara garis MN dengan bidang rata V sama dengan 0. Garis MN tegak lurus dengan bidang rata V sama dengan 0. Berarti vektor arah garis MN ini sama dengan vektor normal bidang rata V, atau dapat ditulis menjadi ABC dengan huruf kecil semua sama dengan A, B, C yang huruf besar, sehingga jadinya nanti persamaan garis MN itu sama dengan
X sama dengan X1 ditambah lambda A, Y sama dengan Y1 ditambah lambda B, dan Z sama dengan Z1 ditambah lambda C. Kemudian substitusikan persamaan satu ke persamaan bidang rata sehingga diperoleh nilai lambda. Nah, setelah nilai lambda didapatkan, maka substitusikan nilai lambda tersebut ke persamaan satu sehingga nantinya diperolehlah titik pusat lingkaran. Baik, selanjutnya kita ke kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua tadi menyatakan jika R sama dengan D, berarti bola S sama dengan 0, menyinggung bidang rata V sama dengan 0. Nah, bisa dilihat di gambar. Jadi dari gambar bisa kita lihat jika bidang rata V-nya sama dengan 0 menyinggung bola S sama dengan 0, maka bidang rata V sama dengan 0 itu disebut juga dengan bidang singgungnya. Nah, bagaimana menentukan bidang singgung tersebut? Untuk itu, kita misalkan persamaan bola itu kan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Dengan pusat bola M itu min 1/2A, min 1/2B, min 1/2C, dan N X1, Y1, Z1 adalah titik singgung bola S sama dengan 0 dan bidang rata V sama dengan 0. Selanjutnya, vektor Mn itu tegak lurus terhadap bidang rata V sama dengan 0. Berarti vektor arah garis Mn itu sama dengan vektor normal bidang rata V, yaitu A, B, C sama dengan A, B, C. Nah, sehingga diperoleh vektor NV sama dengan S1 tambah 1/2A, Y1 tambah 1/2B, Z1 tambah 1/2C. Nah, kita misalkan itu sebagai persamaan 1. Nah, bidang rata V yang melalui titik N, X1, Y1, Z1, maka persamaan bidang rata V-nya itu adalah A kali X kurang X1 tambah B kali Y kurang Y1 tambah C kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan itu sebagai persamaan kedua. Selanjutnya kita substitusikan persamaan satu ke persamaan kedua. Nah, sehingga diperoleh persamaan bidang singgung bola S sama dengan 0 di titik N X1, Y1, Z1 itu adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z tambah A kali X tambah X1/2 tambah B kali Y tambah Y1/2 tambah C kali Z tambah Z1/2 tambah D sama dengan 0. Nah, kita misalkan itu sebagai persamaan ke-28. Nah, berdasarkan proses tersebut bisa kita simpulkan bahwa pertama, jika persamaan bolanya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, maka persamaan bidang singgung di titik N X1, Y1, Z1 itu adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z tambah A kali X tambah X1 tambah B kali Y tambah Y1/2 tambah C kali Z tambah Z1/2 tambah D sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika persamaan bolanya itu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat tambah C tambah Z kurang C kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan bidang singgung di titik N X1, Y1, Z1 itu adalah X1 kurang A kali X kurang A tambah Y1 kurang B kali Y kurang B tambah Z1 kurang C kali Z kurang C kurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, jika persamaan bolanya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan bidang singgung di titik N X1, Y1, Z1 adalah X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z kurang R kuadrat sama dengan 0.
Nah, persamaan bidang singgung tersebut itu mengikuti kaidah membagi adil, yaitu pergantian x kuadrat menjadi x1x, y kuadrat menjadi y1y, z kuadrat menjadi z1z, x menjadi seperdua kali x tambah x1, y menjadi seperdua kali y tambah y1, z menjadi seperdua kali z tambah z1, dan xy menjadi seperdua kali x1y tambah xy1. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga menyatakan jika R kurang dari D, berarti bola S sama dengan 0, tidak memotong dan tidak menyinggung, bidang rata V sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat di gambarnya. Jadi bola itu tidak memotong maupun menyinggung bidang rata V sama dengan 0. Saya pikir itu jelas. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Soalnya yaitu bagaimana kedudukan bola S sama dengan X kuadrat. Gimana kedudukan bola dengan persamaan bolanya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X tambah 4Y tambah 4Z kurang 16 sama dengan 0 dan bidang X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Nah, bila berpotongan, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran perpotongannya. Nah, kita tahu persamaan umum bola dari beberapa materi yang sebelumnya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah x tambah by tambah cz tambah d sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah diketahui terkait persamaan bolanya. Nah, persamaan bolanya dari situ kita bisa tahu A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 4, C-nya itu sama dengan 4, dan D-nya itu sama dengan min 16. Nah, dari persamaan bola itu kita tentukan jari-jarinya. Nah, rumus jari-jari juga kita sudah tahu, yaitu akar pangkat 2 dari seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat tambah seperempat C kuadrat dikurang D. Nah, itu kita substitusi saja nilai A, B, C, dan D-nya ke rumus. Nah, sehingga didapatkan jari-jari bola itu sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari titik pusat M-nya menggunakan persamaan bola yang tadi. Nah, kita tahu titik pusat itu min seperdua kali A, min seperdua kali B, min seperdua kali C. Nah, sehingga kita dapatkan ketika kita sudah mensubstitusikan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus titik pusat, maka didapatkan titik pusatnya itu M, yaitu min 1, min 2, min 2. Nah, selanjutnya kita cari jarak bidang rata ke titik pusat M min 1, min 2, min 2. Nah, kita tahu persamaan bidang ratanya itu tadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0. Sehingga nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya itu sama dengan 2, dan nilai C-nya itu sama dengan 2. Dan nilai D-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita substitusi ke rumus jarak. Nah, rumus jarak itu kita tahu nilai mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah CZ1 tambah D per akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai A, B, C, dan D tadi ke dalam persamaan sehingga terdapatkan nilai dari jaraknya itu sama dengan 3. Nah, karena kita sudah dapatkan tadi R-nya itu sama dengan 5 dan D-nya itu sama dengan 3, ternyata D-nya itu kurang dari R-nya. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau bidang persamaan bola ini berpotongan dengan bidang X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0.
Nah, selanjutnya yaitu bila perpotongan tentukan pusat dan jari-jari lingkaran perpotongannya. Nah, jari-jari untuk mencari jari-jarinya kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, jadi NP itu sama dengan akar pangkat 2 dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Itu akar pangkat 2 dari 25 kurang 9 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 16 itu sama dengan 4. Nah, kita juga bisa melihat pusat lingkaran N adalah titik tembus garis G yang melalui M dan tegak lurus di bidang V sama dengan 0. Nah, jadi arah garis itu sama dengan normal V sama dengan 1,2,2. Nah, sehingga persamaan garis G itu X sama dengan min 1 tambah lambda, Y sama dengan min 2 tambah 2 lambda, Z sama dengan min 2 tambah 2 lambda. Sehingga kita misalkan itu sebagai persamaan 1 yang kita substitusikan ke persamaan bidangnya tadi, yaitu X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 0, menghasilkan min 1 tambah lambda tambah 2 kali min 2 tambah 2 lambda tambah 2 kali min 2 tambah 2 lambda sama dengan 0. Maka didapatkan lambdanya itu sama dengan 1. Nah, sehingga dari persamaan 1 kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan 0,0,0 itu adalah pusat lingkaran yang diminta dari soal tadi. Baik, materi selanjutnya yaitu kuasa titik. Misalkan diberikan bola B dan titik P di luar bola. Kuasa suatu titik P terhadap bola adalah hasil kali segmen-segmen garis yang menghubungkan P dengan titik-titik potong garis yang melalui P dengan bola tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada pemisalan. Misalkan dikonstruksi garis K melalui P dan melembus bola di Q dan R. Kuasa titik P pada bola B adalah besaran PQ PR. Kita bisa melihat gambar di samping. Ada garis K, yaitu garis yang paling bawah. Jadi garis K ini melalui titik P dan menembus bola di titik Q dan R. Nah, jadi kuasa titik P pada bola adalah besaran PQ dikali PR. Lalu ada contoh lain. Misal, jika dikonstruksi garis lain, garis G, yaitu garis yang paling atas. Jika dikonstruksi garis lain, maka garis G ini melalui titik P dan menembus bola di titik U dan V. Maka kuasa titik P terhadap bola adalah besaran PU kali PV. Sebelumnya kan kita sudah melakukan dua pemisalan garis. Sekarang adalah pemisalan ketiga. Kita mengambil garis yang di tengah jika dilihat di gambar. Jadi, misalkan titik potong P dengan bola adalah S dan T, serta titik pusat bola adalah M. Maka kuasa titik P terhadap bola adalah besaran PS dikali PT. Selanjutnya, rumusnya diturunkan menjadi besaran PM dikurangi R dikali besaran PM tambah R. Kenapa begitu? Jadi, PS itu adalah titik P ke titik S, di bawahnya menjadi PM dikurang R. PM itu kan dari titik P ke titik tengah bola atau pusat bola, yaitu M. Lalu dari titik pusat bola ke S itu sama saja dengan jarak R atau jari-jari sebuah bola, sehingga PS itu sama dengan PM dikurang R. Begitu pula dengan PT. Kan PT itu adalah titik P ke titik T menjadi PM ditambah R. PM itu kan dari titik P ke titik M, sedangkan dari M ke titik T itu sama saja dengan R.
karena M itu adalah titik pusat. M ke T itu berarti jari-jari dari sebuah bola. Jadi PT itu sama saja dengan PM ditambah R, sehingga rumusnya disederhanakan menjadi K, di mana K ini adalah lambang kuasa titik pada bola. K sama dengan besaran PS dikali besaran PT. K sama dengan besaran PM dikurang R dikali besaran PM ditambah R. K sama dengan besaran PM kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya ini adalah jalan untuk mencari rumus dari kuasa titik. Misalkan M adalah titik pusat, maka rumus mencari koordinat titik pusat M adalah M sama dengan minus 1/2A, M sama dengan minus 1/2A, minus 1/2B, minus 1/2C, dan jari-jarinya atau R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Sehingga rumus titik kuasa menjadi K sama dengan akar minus 1/2A dikurang X1 kuadrat ditambah 1/2B dikurang Y1 kuadrat ditambah minus 1/2 C dikurang Z1 kuadrat dikuadratkan dikurang akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D dikuadratkan. Kemudian K sama dengan min 1/2A dikurang X1 kuadrat ditambah min 1/2B dikurang Y1 kuadrat ditambah min 1/2 C dikurang Z1 kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/4 B kuadrat dikurang 1/4 C kuadrat ditambah D. Nah, kemudian kita jabarkan, maka kita dapat K sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah AX1 ditambah X1 kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah BY1 ditambah Y1 kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat ditambah CZ1 ditambah Z1 kuadrat dikurang 1/4 A kuadrat dikurang 1/4 B kuadrat dikurang 1/4 C kuadrat ditambah D. Kemudian kita coret yang bisa dicoret, jadi yang tersisa adalah K sama dengan AX1 ditambah X1 kuadrat ditambah BY1 ditambah Y1 kuadrat ditambah CZ1 ditambah Z1 kuadrat ditambah D. Nah, kemudian kita rapikan susunannya menjadi K sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D. Sehingga ada kesimpulan akhir dari definisi kuasa titik pada bola. Jadi, jika diberikan titik P, X1, Y1, Z1 di luar bola, maka kuasa titik P terhadap bola B didefinisikan sebagai K sama dengan P X1, Y1, Z1 sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat tambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Jika diberikan titik P, X1, Y1, Z1 di luar bola B dengan pusat M, A, B, C dengan persamaan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik kuasa P pada bola B adalah K sama dengan X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 ditambah B kuadrat ditambah Z1 dikurang C kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi, di sini ada dua rumus untuk kuasa titik pada bola karena perbedaan persamaan bola. Kalau yang di atas itu merupakan bentukan umum dari persamaan bola dan yang di bawah juga merupakan persamaan bola, bentukan dari persamaan bola, namun belum dalam bentuk umumnya. Nah,
Sebelumnya, kita sudah membahas definisi kuasa titik bola sampai mendapatkan rumus dari kuasa titik bola. Nah, di sini ada 3 kemungkinan nilai dari kuasa titik terhadap bola. Yang pertama yaitu titik berada di luar bola jika dan hanya jika K lebih besar 0. Yang kedua, titik berada pada bola jika dan hanya jika K sama dengan 0. Dan yang ketiga, titik berada di dalam bola jika dan hanya jika K-nya itu kurang dari 0. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan kuasa titik P 1, 2, 3 terhadap bola S, X, Y, Z dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang Z 2Z dikurang 8 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya berdasarkan soal, kita ketahui bahwa titik P-nya itu yaitu 1, 2, 3 dan S-nya X, Y, Z dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 2Z dikurang 8 sama dengan 0. Maka kita masukkan rumusnya, lalu kita substitusi. Sehingga didapat K sama dengan S X1 Y1 Z1 sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Maka kita substitusi masuk ke dalam persamaan di mana nilai X1-nya yaitu 1, nilai Y1-nya yaitu 2, nilai Z1-nya yaitu 3, dan nilai AX yaitu 6 minus 6, BY sama dengan 8, CZ-nya adalah min 2, dan nilai D-nya itu min 8. Maka kita dapat K sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah 8 dikali 2 dikurang 2 dikali 3 dikurang 8. Maka didapat 1 ditambah 4 tambah 9 dikurang 6 ditambah 16 dikurang 6 dikurang 8. Maka nilai K-nya yaitu 10. Jadi nilai kuasa titik P 1, 2, 3 terhadap bola X, X, Y, Z dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 2Z dikurang 8 sama dengan 0 adalah 10, di mana titik P ini berada di luar bola. Materi selanjutnya yaitu bidang kutub. Misalkan persamaan bola S, X, Y, Z yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, dan juga sebarang titik G X1, Y1, Z1. Untuk menentukan persamaan bidang kutubnya, langkah pertama itu kita pandang sebuah bola dengan S sama dengan 0 dan juga titik G X1, Y1, Z1. Adapun ilustrasinya dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, tarik garis G melalui titik G X1, Y1, Z1 sehingga menembus bola di P dan Q. Misalkan titik R, X0, Y0, Z0 pada garis G, sehingga titik P dan Q sekawan harmonis dengan titik G dan R. Artinya, jika GP banding RP sama dengan lambda banding 1, maka GQ banding RQ sama dengan negatif lambda banding 1, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Jika garis G digunakan, maka tempat kedudukan titik R merupakan suatu bidang rata, yang disebut dengan bidang kutub atau bidang polar bola S sama dengan 0, dengan titik kutubnya adalah titik G. Misalkan persamaan bola S yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0, dengan titik kutubnya yaitu G, X1, Y1, Z1, maka koordinat titik P adalah P yaitu lambda X0 tambah X1 per lambda tambah 1
lambda Y0 tambah Y1 per lambda tambah 1, lambda Z0 tambah Z1 per lambda tambah 1. Kemudian substitusikan nilai P tadi ke dalam persamaan bola, sehingga diperoleh lambda X0 tambah X1 per lambda tambah 1 kuadrat, tambah lambda Y0 tambah Y1 per lambda tambah 1 kuadrat, tambah lambda Z0 tambah Z1 per lambda tambah 1 kuadrat, kurang R kuadrat sama dengan 0. Atau bentuk lain dari persamaan tadi dapat dilihat pada persamaan 1 dari slide berikut ini. Dengan akar-akar persamaan kuadrat lambda 1 dan lambda 2 menunjukkan titik P dan Q membagi GR. Agar perbandingan tersebut sekawan harmonis, berarti lambda 1 sama dengan negatif lambda 2, atau lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan 1 dengan sifat akar X1 kali X0 tambah Y1 kali Y0 tambah Z1 kali Z0 kurang R kuadrat sama dengan 0. Dan dengan menjalankan titik X0, Y0, Z0 diperoleh persamaan bidang kutub, yaitu X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah Z1 kali Z sama dengan R kuadrat. Sebagai catatan, persamaan bidang kutub mengikuti pula kaidah membagi adil, di mana X1, Y1, Z1 menunjukkan titik kutubnya. Jika titik kutub berada di luar bola, maka bidang kutub merupakan bidang yang memuat lingkaran perpotongan bola dengan kerucut selubung bola, yang puncaknya berada di titik tersebut. Adapun contoh soalnya, tentukanlah bidang kutub bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang 6X tambah 2Y tambah 4Z kurang 16 sama dengan 0 dengan titik kutub 6, 4, dan negatif 8. Penyelesaiannya, dengan kaidah membagi adil bidang kutub, maka akan kita peroleh X1X tambah Y1Y tambah Z1Z tambah 1/2A kali X tambah X1 tambah 1/2B kali Y tambah Y1 tambah 1/2C kali Z tambah Z1 tambah D sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang telah diperoleh dari soal, yaitu X1, Y1, Z1, dan A, B, C, dan D. Sehingga hasil akhirnya akan kita peroleh 3X tambah 5Y kurang 6Z kurang 46 sama dengan 0. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.